Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam ruang ibadah maupun secara online. Kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan. Roh-Mu yang hidup yang menyertai kami sampai hari ini, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, lawat bersama kami. Kuduskan kami dengan belah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus,
untuk segala kecukupan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk berkat demi berkat yang Engkau berikan. Terima kasih untuk pergumulan demi pergumulan yang Engkau izinkan terjadi untuk menguatkan kami. Terima kasih untuk pembelajaran iman yang Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mendidik kami, yang menuntun kami, yang menolong kami senantiasa, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Ketika kami dalam keputusasaan, Kau memberikan kekuatan. Ketika kami dalam kelemahan dan tanpa arah, Engkau memberi jalan bagi kami dan Engkau menyatakan Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Bapa untuk Roh-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Kami memuji menyembah dari hati kami meninggikan Engkau. Kami sungguh bangga. Kami bangga Bapa memiliki Bapa yang baik seperti yang mengasihi kami dalam kasih yang sempurna. Ajari kami Bapa menjadi anak-anak yang taat dan setia, bukan hanya ketika hari baik itu terjadi dalam hidup kami, tapi dalam sepanjang masa hidup kami. Semua perjalanan hidup kami, kami mau taat dan setia sampai akhir hidup kami di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Seluruh ibadah dari awal pertengahan sampai akhir, kami menyerahkan sepenuhnya dalam kendali-Mu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah dalam ibadah kami. Lawatan menyatakan dalam ibadah ini. Jamahan menjamah dan menguatkan kami, menolong kami. Kami mau fokus memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat, luar biasa, dahsyat. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan, aku tidak pernah lelah berjalan bersama Tuhan. Amin. Jangan lelah.
yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan, karena firman-Mu yang menjaga, firman-Mu yang menjadi pelita, firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkah. Kami melangkah dengan iman dan pengharapan. Karena firman-Mu, karena janji. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
jemaat-Mu. Sebagai hamba mohon urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Roh jahat tidak menyentuh jemaat-Mu, sehingga firman-Mu termaterai dalam hidup, menjadikan itu bekal bagi perjalanan kami dalam minggu-minggu kerja dan minggu-minggu hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, Rahim hamba-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita cari lagu saya. Terima kasih buat pujian yang baik sekali. Shalom semuanya. Di depan banyak yang kosong. Kalau bisa memang COVID udah mereda. Tapi kalau bisa ya kita masih jaraknya tetap ada gitu ya. Boleh dong anak-anak muda. Jangan di belakang, itu tempat nenek-nenek, tempat emak-emak. Kalau udah jadi emak boleh. Nah gitu ya. Anak muda di depan yang gak bawa anak boleh maju berapa langkah. Di depan ini diisi dulu ya. Oh gak ada anak muda, yang di belakang nenek-nenek semua, kakek-kakek. Iya boleh maju dikit. Sayang yang di depan kosong. Nah Oni bukan kakek-kakek ya. Masih ada lagi di belakang? Ini gak ada yang muda ya? Yang di belakang udah nenek bener itu? Atau orang tua yang gak bawa anak boleh maju lagi. Maksud saya jangan numpuk di belakang. Iya bener itu. Lola udah umur berapa? 50, tinggallah di situ. Bangun maju depan dikit. Ya, jangan buang waktu, Oke, kalau keras kepala nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang ketok di kepala. Amin. Nah, Pak Akun setuju, luar biasa Pak Akun. Puji Tuhan. Saya bersyukur kalau bisa berdiri di sini karena Tuhan, amin. Karena doa semua saudara. Hari ini saya lihat Ibu Eli dahsyat Bu. Saya tahu Ibu ini udah sakit lama. Ya tapi Tuhan kasih kuat. Sama Bu kita, tapi Tuhan kasih kuat. Ibu Nur juga Tuhan kasih kuat tiap minggu hadir. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, minggu lalu memang nggak punya rencana kalau saya itu nggak ibadah gitu ya. Tapi tiba-tiba kaki saya itu seperti digigit semut. Itu bener-bener parah ya. Jadi nggak pernah punya jeda ya, nggak ada jeda, terus duduk gitu. Kayak kita disetrum orang nggak punya jeda. Wah saya pikir apa lagi gitu ya. Ya tapi saya tahu bahwa hidup ini dalam rancangan Tuhan. Begitu saya pergi ke dokter saraf yang megang saya gitu, dia bilang, wah ini jangan dibiarkan Bu, sementara Ibu kesetrum di jalanan. Dia masih bergurau. Ya tapi puji Tuhan, selesai ditangani, langsung katanya itu semutnya hilang semua. Hari ini saya cukup sehat, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa saudara semuanya. Tuhan memberkati. Baiklah, hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita melihat firman Allah yang hari ini harus kita terima. Beda ya? Tes. Mana lebih enak, itu apa ini? Ini, oke. Baiklah, kita akan buka di dalam kitab Galatia, suratan Galatia. Suratan Galatia pasalnya yang ke-6. Di belakang Alkitab itu banyak. Jadi saya pikir nggak ada di antara kita yang nggak bisa pegang Alkitab lagi.
kita pakai depan juga boleh, tapi kayak kurang enak ini. Kedengeran nggak di belakang? Mati lagi. Iya. Oh iya, dia kedap-kedip baterainya ini kayaknya ya. Cepetan kita ganti baterai. Cek, tuang. Cek, cek. Baiklah, Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10. Saya baca ayat 9, nanti seluruh jemaat baca ayat ke-10, 2 ayat saja. Saya akan memulai. Semua ada dapat? Galatia 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Silakan ya, ayat 10. Ya, sekarang kita ganti lagi. Coba bapak-bapak baca ayat 9, ayat 10 dibaca oleh wanita. 2, 3, silakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, nggak mudah ya. Jangan bosan. Hidup ini kan suka bosan kalau monoton terus ya. Hari demi hari gini aja. Lama-lama jadi jenuh. Tapi pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita semua yang ada. Yuk jangan bosan, terutama berbuat baik. Setuju? Ini firman Tuhan. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Lakukan yang Tuhan mau. Sekarang Tuhan mau apa? Tuhan berkata kepada kita, jangan bosan berbuat baik. Jangan berhenti. Saya diberkati ketika saya membaca satu cuplikan ya dari sebuah kisah yang terjadi di Afrika. Seorang bapak namanya Johars ya. Bapak ini tinggal di satu desa. Saudara yang kasih, desa itu kering. Banyak petani di desa itu memulai mengelola tanah, tapi nggak ada yang membuat tanah itu menjadi bagus gitu. Semua masyarakat di sana udah bosan, mereka capek. Kalau turun di pertanian memang capek banget. Apalagi kalau dimulai dari menggali. Saya sering melihat petani lelahnya luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bapak ini bilang, saya coba akan mengelola tanah yang gersang di desanya. Karena bapak ini ingin agar warga desa itu diberkati dengan tanah yang mereka duduki saat itu. Tapi berhubung tanah itu kering, ya semua jadi sulit, bahkan sulit juga untuk makan. Kita bersyukur ya di Indonesia, biar kita makan gak mewah banget, tapi tiap hari kita makan, yaitu namanya kita diberkati. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu bapak ini coba ngelola gitu, nggak ada tuh yang mau bantu. Padahal bapak ini rindu agar desa mereka tanahnya diberkati, pertaniannya diberkati. Bapak ini mulai berdoa buat tanah yang sedang diolah.
Bapak ini petani di daerah itu, dia tidak punya dana yang besar untuk membeli mesin-mesin yang besar. Dia mulai menabur, dia mulai memperbaiki tanah itu dengan cara tradisional banget gitu. Semua orang banyak nonton. Wah, pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan, pekerjaan yang berat. Dia mulai berdoa, Tuhan bantu saya untuk memberkati daerah ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dia tidak punya peralatan yang bagus, yang berat gitu, yang besar-besar. Dia cuma ada apa, cangkul, peralatan sederhana banget ya sebagai seorang petani. Dia mulai bersama-sama dengan Tuhan. Waktu tidak singkat. Mungkin sebagai manusia di tengah perjalanan juga dia mengalami kejenuhan. Waktu gak singkat, 20 tahun. Wah, saya pikir 20 tahun dihabiskan seperti itu gitu. Selesai 20 tahun, tanah-tanah itu mulai menumbuhkan hasil. Mulai tumbuh tuh tanaman. Semua orang melihat saja, berhasil enggak. Tapi saya nangkap luar biasa, yang luar biasa siapa? Kekuatan yang turun dari Tuhan untuk Bapak ini. Kekuatan yang luar biasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, akhir cerita, daerah itu menjadi subur luar biasa sampai hari ini. Menghasilkan hasil yang lebih dari makan daerah mereka olah saat itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, butuh waktu yang gak singkat, waktu yang sangat panjang. Di dalam butuh waktu itu, ia berdoa dengan tidak pernah berkesudahan. Maka ketika saya baca artikel itu, saya melihat Alkitab berkata jangan jenuh berbuat baik. Kadang-kadang kan kita udah bosan. Begini terus, orang ini lagi yang saya tolong gitu. Bosan gak? Teman-teman bilang udah lepasin aja gitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ya saudara tahu dibilang sehat ya begini ya, dibilang gak sehat juga termasuk kata itu gitu ya. Suatu saat ada sahabat saya masih kecil. Dulu kami satu gereja, kami satu gembala sidang, kami dari sekolah minggu sampai kami dewasa, kami satu gereja. Tiba-tiba dia lumpuh, gak bisa jalan. Nah, dari Sumatera telepon saya. Mereka tanya dengan saya, bagaimana keadaanmu? Saya bilang, ya puji Tuhan. Kenapa saya masih ada? Satu hal saya mau kasih tahu, bahwa Tuhan masih mau saya melayani dia. Kenapa saya tanya kayak gitu? Wah, dia cerita nih, saya parah gini. Sarannya apa? Saya pikir-pikir, saya kan bukan dokter, susah saya kasih saran sama dia gitu ya. Tiba-tiba dia telepon saya berangkat sekarang bawa kakak saya. Oh iya, kemana? Ke Jakarta. Saya mau cari kamu di gitu. Tolong kasih tahu saya dokter yang kamu pakai. Ya udah. Akhirnya terbang dia, tiba di Jakarta ini. Terbang dia, saya mesti ke rumah dia karena dia kan orang asing di daerah Jakarta. Saya mesti ke rumah saudara di mana dia tinggal. Saya lihat ya memang keadaannya sangat parah. Dari daerah bilang bahwa syarat utama dari orang ini, dari teman sahabat saya ini udah lumpuh. Jadi sarafnya nggak bisa bergerak lagi. Lalu dia tanya saya, kok kayaknya kamu pegang dokter tuh luar biasa ya, kok masih bagus? Saya bilang, sebenarnya bukan dokter yang bagus, tapi karena Tuhan yang memakai. Amin.
Saya berobat, tapi saya tidak berharap penuh dengan dokter. Bahkan bila perlu, dokternya saya ajak berdoa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak anti dengan kemajuan teknologi, tapi kita harus tahu juga bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan juga adanya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti campur tangan dalam segala hal. Jadi saudara sekalian, hidup ini enggak gampang, hidup ini enggak mudah, tapi tetaplah kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan punya cara yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saudara juga pikirkan. Ketika sampai di tempat ini, saya coba bawa dia, tapi saya ajak dia doa dulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bilang dengan sahabat saya ini, dia punya talenta main gitar ya, main musik lah, talenta dia bagus dengan musik. Tapi sekarang dia duduk aja susah. Saya juga sedih lihat dia gitu. Terus saya bilang gini sama dia, hidup kita ini Tuhan yang punya. Kalau Tuhan masih mau pakai engkau tidak akan mati, walaupun dalam keadaan parah. Saya bilang ke dia, saya bukan lagi parah, lebih dari parah, sangat lebih dari parah. Tapi setiap kali saya jalan, saya gandolin Tuhan. Saya gandolin Tuhan karena saya tahu bahwa Tuhan itu lebih dari semuanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, jadi saya melihat benarnya dalam keadaan lemah sampai dia nggak bisa jalan. Beberapa hari, sudah hampir 3 bulan dia dalam perawatan terus. Saya bilang jangan bosan untuk berdoa, jangan jenuh untuk berdoa. Jadi kata ini juga saya akan sampaikan kepada seluruh jemaat. Jangan jenuh untuk berdoa, jangan jenuh untuk menantikan Tuhan, dan jangan jenuh untuk berbuat yang memang Tuhan mau kita lakukan. Karena kadang-kadang yang Tuhan mau itu nggak sama yang kita ingin, yang nggak sama yang kita ingin. Nah seperti saya berpikir, saya lagi begini, sahabat saya datang. Kalau saya nggak tunjukkan dia, nggak bawa dia juga gitu, saya juga capek, saya pikir gitu. Tapi saya minta kekuatan Tuhan. Saya pegang firman Tuhan untuk tidak bosan berbuat baik dengan siapapun. Saya lakukan yang Tuhan mau. Dalam keadaan yang tidak bagus, saya tetap datang. Saya doakan terus dari waktu ke waktu. Bahkan hampir setiap hari saya angkat telepon doa. Kemarin saya bersyukur sekali ketika saya bilang ini, ayo angkat telepon berdoa. Saya pikir saya mau doakan dia, tapi tiba-tiba dia berdoa sendiri panjang sekali. Wah, ini tanda kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Amin. Bagi saudara, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi biarlah firman Allah yang datang kepada kita hari ini, jangan bosan. Jangan bosan dengan keluarga. Anak cucu suka membosan ini, jangan bosan. Jangan bosan dengan menantu. Jangan. Kita dipanggil untuk memberkati mereka. Jangan bosan dengan besan. Biarlah setiap hari hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah bosan. Itu yang Tuhan inginkan bagi jemaat hari ini. Galatia ini berkata, jangan jenuh-jenuh berbuat baik selagi kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah kayak apa? Menjadi lemah kalau saatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menjadi lemah lalu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan Tuhan harus hadir dalam hidup saya supaya saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Tuhan minta apa? Jangan bosan. Berarti Tuhan minta kita tidak menjadi orang yang cepat putus asa. Sabar. Kita bilang Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya berbahagialah orang yang sabar. Kadang-kadang kita mengerjakan enggak 1-2 bulan. Kita berharap yang kita kerjakan itu segera selesai. Belum tentu bisa memakan waktu bertahun. Nah, kita lihat yang seperti saya katakan, bapak yang bertani ini 1 tahun, 2 tahun orang nggak melihat hasilnya. Semua orang bilang udah berhentilah, nggak mungkin ada hasilnya. Tapi dalam waktu 20 tahun itu daerah itu menjadi subur, dan sekarang hasil daerah itu memberkati orang-orang yang ada di desa tersebut. Memakan waktu yang cukup panjang. Karena Tuhan juga mempersiapkan kita dengan sesuatu yang panjang supaya kita bisa diberkati. Saudara yang kekasih, yang penting firman Allah datang kepada kita hari ini, jangan bosan. Jangan jenuh. Jangan cepat-cepat berakhir. Tuhan, aku gak sanggup lagi masa bodoh. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk model yang kayak gitu. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Kita dipanggil Tuhan untuk bertahan. Kemarin saya ada bicara dengan satu keluarga yang 17 tahun menikah. Saya bilang, menikah itu kan pilihan kamu. Saya minta kamu bertahan. Wah, dia gini-gini. Gak usah tuduh dia gini-gini. Kamu harus bertahan sebagai wanita dalam keluarga. Jadi bertahan sampai kapan? Ya, sampai Tuhan mau. Sampai kapan? Supaya ada contoh dari anak-anak. Saya punya orang tua yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau papanya gak jadi berkat, kamu yang jadi berkat. Tapi saya berharap kepada jemaat, papa, mama yang sudah puluhan tahun mengambil nikah, ya, hari ini dua-dua harus jadi berkat bagi keluarga. Amin. Dua-dua harus jadi contoh. Saya percaya kalau anak-anakmu damai dalam keluarga yang ada padamu, mereka pasti punya masa depan yang baik. Mereka pasti kuat untuk menghadapi tantangan. Seorang anak muda, seorang gadis yang masih muda banget, dia bilang gini ke saya, Bu, saya ada kirim persembahan untuk ibu. Saya melihat anak ini bertumbuh baik. Lalu saya biasakan diri. Saya mau berdoa buat kamu, saya minta waktu. Boleh nggak? Boleh. Nah, kami bicara nggak banyak, tapi saya nilai anak muda ini kuat dan masih muda. Kenapa? Karena dia berada di keluarga yang tenang. Karena dia punya rumah tangga keluarga yang tenang. Dia besar di keluarga yang tenang. Jadi dia mampu menghadapi kesulitan dunia ini. Dunia yang akan datang, hari-hari yang akan datang bukan bertambah baik, bertambah sulit. Jadi papa, mama yang punya anak-anak dan anak-anak muda yang ada di ruang ini, kita belajar untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk kita nggak macem-macem. Untuk tidak kita melarikan diri karena situasi begini. Untuk menenangkan diri saya merokok aja gitu. Saya masuk dalam satu ruangan, di meja tuh banyak banget rokok. Kemudian saya datang ke anak itu. Udah besar, bukan anak kecil lagi. Anaknya udah gede-gede, udah SMP. Saya bilang gini, kamu capek kan cari uang? Ya, capek cari uang. Terus bang, kamu buat beli ini yang kamu bakar habis. Dia diam. Saya bilang, kalau kamu gak berubah, kamu bukan jadi bapak yang baik. Kalau kamu gak berubah, satu kali paru-parumu akan kena kanker dan kamu akan mati dengan yang kamu bakar. Yang kayak gitu nggak perlu saya bicara halus-halus lagi. Ya, bapak-bapak yang suka ngumpet-ngumpet, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya.
Ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet dari siapa? Ngumpet-ngumpet dari istri, dari anak, di bawah-bawah pohon, bertobat loh. Suatu kali saya kaget. Saya pergi ke satu rumah sakit. Saya lewat pohon-pohon yang besar tuh di rumah sakit. Di balik pohon itu nggak kelihatan dari luar. Ada satu dokter yang sedang ngerokok. Waduh. Dokter itu sudah miring-miring, dia takut nggak mau dia takut saya lihat dia gitu. Saya sengaja jalan di depan. Halo dok, selamat siang dok. Lagi ngerokok ya dok? Wih, kaget dokter, mukanya jadi merah. Saya ngobrol, dokter kan dokter. Makanya dokter badannya ceking, diem aja. Hati-hati ya dok, biar dokter juga kan gak enak kalau kita pergi dengan penyakit paru yang parah. Diem aja. Mungkin supaya saya pergi cepat, dia bilang ini, iya deh bu. Gak ngomong apa lagi, iya deh bu. Dia udah malu gitu loh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Suatu hari saya jalan, nggak jauh-jauh kok dari daerah kita ini. Saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang juga ibadahnya sama-sama kita. Saya lihat dia dari jauh, saya bersyukur dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu kasih mata dengan saya itu plus bukan min. Sampai hari ini saya nggak ada mata min, saya plus. Jadi saya pakai kacamata itu plus. Waktu saya jalan, saya lihat bapak ini, dia juga jalan pagi. Saya melihat jelas bahwa dia setia dalam ibadah. Tapi kok firman enggak di dalam hidupnya, kok enggak jalan dengan firman gitu ya. Firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Nah, rumah Allah ini kita jangan bosan untuk menata rumah Allah ini dengan baik supaya kita sehat gitu. Saya lihat bapak ini pegang rokok, tapi dia tidak di rumah, dia tidak di gereja, tapi dia di bawah pohon depan sana. Oh gitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu dia lihat saya jalan ke arah sana, sebenarnya saya nggak cari dia ya. Waktu dia lihat saya jalan ke arah sana, dia masukkan rokoknya di kantong. Ya akhirnya celananya kebakar. Ya. Lalu saya bilang, Pak, kok ada asap di celana Bapak? Dia lihat langsung dikebas-kebas. Iya bu, cuman bisa ngomong kayak gitu. Udah saya malu aja, saya nggak mau doakan enggak. Saya lewat aja, jangan sampai kebakar ya Pak, saya bilang gitu. Itu apinya udah bakar celana dia. Kita ini kan suka sembunyi dari orang lain, tapi Tuhan bisa sembunyi nggak bisa. Sampai benar suatu saat saya dengar nih dia sakit parah. Saya pergi kunjungi dia dalam keadaan sakit parah. Dia meninggal dengan kena paru-paru. Coba tubuh kita dijaga baik-baik, ya kita akan sampai umur yang suntuk. Kita sampai ke umur yang suntuk, saya katakan. Maka firman Tuhan berkata, jangan pernah bosan melakukan yang baik dalam hidupmu. Saya gak nuduh yang ada, tapi saya minta jagalah hidupmu. Karena ketika kamu merusak hidupmu, artinya kita sudah tidak percaya dengan Tuhan 100%. Karena kita rusak tubuh yang Tuhan bilang, tubuhmu itu rumahku gitu. Jadi jangan bosan. Walaupun ada keinginan yang gak baik gitu, tengking dalam nama Yesus. Angkatlah pujian, tundukkan kepalamu. Saya yakin kekuatan akan datang kepada saudara sekalian. Itu pasti. Saya hanya ingatkan pagi ini bahwa tubuhmu adalah rumah Allah yang harus dijaga baik-baik. Karena Tuhan masih mau pakai setiap saudara yang di sini dengan cara-cara Tuhan. Kita Tuhan kasih kesempatan, itu dahsyat tuh.
Benar dahsyat kalau Tuhan kasih kita kesempatan. Satu kali saya juga berpikir gini, kita kan punya satu ibu tua di sini yang namanya Tante Heni ya. Tante Heni itu kalau ketemu saya bilang gini, Bu, doakan saya biar saya cepat pergi. Lah, saya kan bukan malaikat pencabut nyawa yang hari ini sebenarnya Tante Heni pergilah ke sorga, enggak berani saya, ya enggak? Itu bukan urusan saya. Tapi tiap kali dia tuh ngeluhnya enggak berhenti dengan kata-kata yang seperti itu. Lalu suatu saat saya coba ke rumahnya itu siang hari, enggak ada orang di rumahnya gitu, cuma ada satu pembantu. Saya coba pelan-pelan masuk. Saya buka pagarnya, saya enggak teriak-teriak. Saya tahu dia tuh tidur di mana, saya tahu. Lalu saya coba deketin jendela kuping saya mau lihat mama ini lagi ngapain ya. Saya khawatir kalau saya masuk dia kaget. Wah, orang sakit kaget kan repot. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang dia nggak bisa berdiri. Saudara semua tahu lah, dia nggak bisa jalan lagi. Tapi ada satu hal yang saya bersyukur dengan Tuhan, kita punya dia. Kenapa saya katakan begitu? Entah, dia nggak tahu kan saya datang, dia nggak tahu. Itu cara Tuhan menunjukkan kepada saya gitu. Ketika saya berdiri di jendelanya, saya dengar suara, Tuhan tolong Ibu Maria. Saya kaget. Saya diam aja dan saya dudukkan kepala juga. Satu-satu itu saudara yang didoain sama dia. Semua nama dia sebut. Luar biasa ini orang. Saya mengambil kesimpulan Tuhan izinkan dia ada, walaupun dia nggak bergereja, tapi dia adalah pendukung doa orang kita di sini. Dahsyat kan? Itu cara Tuhan pakai. Dia juga sadar bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi dia masih bisa berdoa. Sampai hari ini dia masih hidup. Dan saya percaya kok kalau saya datang gak ada yang tahu dia lagi berdoa. Dia pasti masih berdoa buat kita semuanya. Itu dahsyat. Dia sadar, walaupun sangat sakit gak enak banget gitu. Wah sakit semua itu saya percaya deh. Apalagi kaki-kakinya udah mulai bengkok. Itu sakit loh. Itu sakit, bener-bener sakit. Saya waktu bonggol saya hilang, itu kan tulangnya mulai sakit. Itu udah sakit banget itu saya. Kadang-kadang udah aduh, kok tulang-tulang saya kayak gini, sakitnya luar biasa. Apalagi sampai bonggolnya hilang gitu. Apalagi seperti si tante, semuanya udah mengot kaki-kakinya. Wah itu sakit banget. Saya baru ngerasain sakit tulang tuh model kayak gitu. Tapi saya bersyukur kenapa di tengah-tengah sakit ini yang Tuhan mau. Dia gak bisa berdiri, dia setengah tidur, tapi dia berdoa. Dahsyat ya. Dahsyat tuh. Saya salut. Saya bersyukur dengan Tuhan karena ada dia, doa masih terus dipanjatkan bagi Tuhan. Nah kita yang sehat, yang gak sakit kaki, yang gak sakit semua, pernah gak kita duduk berdoa khusus gitu? Saya doakan ini itu sebuah pelayanan loh. Tapi saya yakin semua saudara lakukan itu. Dan saya percaya itu yang kita tabur. Kita nggak mencampur tanah, tapi kita mulai tabur yang Tuhan inginkan dari hidup kita, supaya hidupmu menjadi berkat yang besar bagi keluarga, bagi sekitar, bagi gereja di mana kita berjemaat. Lakukan itu. Selagi kita mampu, kita lakukan itu. Nggak bisa siang ya pagi, nggak bisa pagi ya malam, nggak bisa ya tengah malam. Doa itu satu pelayanan yang luar biasa. Apalagi di tengah-tengah COVID yang melanda kemarin, mengerikan banget ya. Kita bersyukur. Saya percaya kok karena doa-doa juga, maka sekarang udah menurun ya, udah tidak menakutkan lagi.
Itu kalau bisa disemprot sampai udara disemprot juga pasti pemerintah mau semprot itu. Tapi kan nggak bisa. Nah, dari mana datangnya pertolongan? Dari Tuhan juga adanya. Karena itu jangan jenuh ya. Kalau kita masih ada bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, siapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Dengan ucapan syukur kita melayani Tuhan dengan tidak bosan-bosan, tidak jenuh. Setiap kita bangun pagi, memasukin hari, saya percaya Tuhan perhadapkan kita dengan hidup yang supaya kita jadi berkat buat lain orang. Seandainya pun kerja kita apa, buka toko contoh, lalu ada yang datang gitu, nawar-menawar, nggak cocok, ya udahlah nggak cocok, nggak usah beli sama saya. Bukan seperti itu orang percaya. Tapi coba dengan kata-kata kita yang menjadi berkat, saya percaya kok konsumen itu akan balik lagi. Jadi di mana kita menjadi berkat, mereka pasti akan balik lagi. Dengan cara begitu saudara sudah menunjukkan diri bahwa saudara adalah orang percaya. Di kantor juga. Saya punya seorang teman di kantor tuh, sama-sama saya kepala SMK, dia kepala SMP. Ini orang kalau ngomong nggak enak didengar, galaknya luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena galak, orang takut luar biasa dengan dia, itu bukan jadi berkat. Itu bukan jadi berkat. Saya coba, setiap kali saya masuk, Tuhan jadikan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur dengan orang tua yang datang ngeluh, saya doakan mereka. Hari ini banyak di antara mereka yang sudah percaya Tuhan. Hari ini mereka mengambil keputusan percaya Tuhan. Setiap saat kalau bertemu dengan mereka, saya bilang, udah ke gereja belum? Udah bu, tapi saya ke gereja yang di dekat rumah aja biar gak pakai ongkos. Nggak masalah kok. Saya beritakan Injil, bukan dia harus ke gereja saya. Saya beritakan Injil supaya mereka diselamatkan dengan nama Yesus. Saudara juga melakukan sesuatu supaya nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Saya percaya kok. Jangan bosan, kata firman Allah pagi ini, berbuat baik. Karena perjalanan ini gak mulus. Kadang kita bertemu dengan tetangga yang menyebalkan. Dia kan gak percaya Tuhan. Saudara percaya Tuhan, saudara milik Tuhan. Harus ada perbedaan. Lakukan saja yang baik. Dunia akan melihat engkau milik Tuhan dan Yesus dipermuliakan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Boleh musik naik, ya, boleh singer itu bisa naik. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita ambil beberapa waktu untuk berdoa. Biar kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan kekuatan yang luar biasa, yang kita diberkati untuk memberkati, membuat hal-hal yang baik yang berada dalam langkah dan hidup kita. Haleluya Yesus. Kita angkat lagu kuno yang udah jarang dinyanyikan. Yesus, Yesus, berkati saya dengan roh Tuhan ya. Oke, silakan. Haleluya Yesus. Sementara saudara tundukkan kepala. Jangan Tuhan lalui. Berilah berkat.
Yesus, Yesus berkati roh saya. Sekali lagi Ibu yang saudara berdoa firman yang sudah diberitakan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Bukan karena orang-orang di sekitar kami baik kepada kami, maka kami berbuat baik. Tapi apapun yang kami terima, Tuhan mengajar kepada kami untuk bisa berbuat baik. Karena Engkau yang terlebih dahulu melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu kami melakukan teladan yang seperti kami terima dari Tuhan. Bapa di surga, sanggupan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami dan menjadi pelita yang menerangi hari-hari yang boleh kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan maju ke depan seperti biasa, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan kami mohon Engkau menolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, berguna bagi pelebaran kerajaan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama anak cucu, dan kita semua akan maju ke depan dengan persembahan kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengulang miskin dan menjadikan kaya.
persembahan yang diberikan. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk doa syafaat. Kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun, jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam sepanjang bulan September. Oke, jadi doa syafaat dulu. Oke, kita akan berdoa. Yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terus kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang dalam pergumulan. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan merawat dan menolong. Kita berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah di seluruh Indonesia. Puji nama Tuhan, semua masih berjalan dengan aman. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan kita berdoa yang terakhir untuk bulan Oktober tanggal 24 kalau nggak salah, 20 sekian Oktober itu ada yearly meeting Gereja Sahabat Indonesia, rapat tahunan Gereja Sahabat yang tahun ini diadakan di Halmahera. Memang kita dari Taman Surya tidak ikut untuk tahun ini karena ibu juga dalam keadaan yang belum sehat dan saya juga tugas sehingga kita nggak ada yang bisa ke Halmahera. Tapi yang pasti kewajiban kita sudah serahkan dan kita berdoa bersama-sama untuk care meeting yang akan diadakan di Halmahera supaya berjalan dengan baik. Tim yang akan berangkat dari Jakarta dan seluruh kota yang ada di Indonesia yang akan ke Halmahera juga mereka ditolong oleh Tuhan. Baik, soalnya masuk ke Halmahera itu mereka harus perjalanannya yang diceritakan itu mereka setelah naik pesawat mereka harus naik speedboat lagi, kapal lagi, terus setelah itu masuk ke Pulau Obi kalau nggak salah. Mereka harus masuk ke Pulau Obi, itu mereka dengan speedboat. Dan setahu saya kalau kita di Indonesia Timur bulan Oktober sih tidak terlalu, cuaca itu aman. Kalau Indonesia Timur di bulan Oktober itu cuaca aman, cukup aman. Tapi kita berdoa bersama karena kita tidak tahu keadaan laut udara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keselamatan, perlindungan kepada semua tim, para gembala, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang akan berangkat dari Jakarta maupun dari seluruh Indonesia yang akan berkumpul di Halmahera. Itu saja apa yang menjadi pokok doa kita, dan saya akan bagi pokok doa kita supaya kita berdoa bersama-sama. Ibu Tantri akan berdoa untuk bangsa dan negara. Esther akan berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat dan pelayanan Taman Surya, dan Pak Fritz akan berdoa untuk yearly meeting, terutama hamba Tuhan, karena Pak Fritz lebih tahu keadaan. Jadi saya minta yang Pak Fritz yang berdoa untuk perjalanan hamba Tuhan yang akan ke Pulau Obi, yang akan bersidang rapat tahunan. Itu sinode ya, rapat tahunan sinode Gereja Sahabat di Halmahera. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Dan kita mengangkat pujian haleluya, haleluya, sambil mempersiapkan diri kita untuk membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
satukan hati berdoa untuk jemaat di tempat ini yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh, ada di dalam sakit penyakit. Aku percaya Tuhan bilur-bilur-Mu masih berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Tolonglah Tuhan menyertai yang lemah tubuh Tuhan. Engkau yang memulihkan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka memiliki kesehatan yang baik. Bukan hanya kesehatan secara jasmani, tetapi hamba berdoa untuk kesehatan secara roh kami. Hikmat akal budi daripada Tuhan menyertai kami sekalian mengaku Tuhan, sehingga kami boleh menjaga tubuh kami sehat di hadapan Tuhan, menggunakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk menjadi kemuliaan di hadapan. Menjaga tubuh kami sebagai bait Allah di dalam kekudusannya di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena keberadaan kami sampai dengan saat ini. Kami percaya dan yakin sungguh bahwa itulah berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mendoakan akan pelaksanaan sidang tahunan Gereja Sahabat di Indonesia yang akan dilaksanakan di ujung timur Tuhan, di Pulau Obi. Kami yakin, kami tahu persis Tuhan bahwa perjalanan ke sana tidak mudah, karena harus melalui udara, darat, dan laut. Di mana pada saat ini di bulan-bulan ber ini Tuhan, lautan di Indonesia Timur semakin bergolak. Tapi kami yakin dan percaya sungguh bahwa Engkau akan bersama-sama, karena Engkau yang menentukan, Engkau yang melakukan. Khusus kami doakan kepada seluruh peserta dari seluruh ujung bumi Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan sertailah mereka di tengah-tengah perjalanan, sehingga mereka tiba di sana dengan baik. Juga kami doakan khusus kepada jamaat yang ada di Pulau Obi sana Tuhan, sebagai tempat untuk pelaksanaan. Tuhan berkatilah mereka, sehingga pada saatnya apa yang diputuskan, apa yang dibicarakan oleh peserta di dalam sidang tahunan Gereja Sahabat Indonesia ini menjadi berkat untuk seluruh bangsa dan negara, menjadi berkat bagi seluruh orang yang berada di Indonesia ini, dan lebih khusus kepada dunia, bahwa kami mensyukuri apa yang Kau berikan. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Dan Tuhan kembalikan semua peserta ke tempat-tempat mereka. Inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh pelosok dunia ini, yang juga beribadah pada pagi hari ini, pada hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang berdiri di mimbar-mimbar, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memberkati firman yang disampaikan, sehingga melawat dan menguatkan hati umat Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang beribadah pada hari ini juga diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan dalam segala pergumulan mereka hari-hari ini yang tidak mudah. Tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dunia zaman boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Itu yang kami imani. Karena itu kami mohon pertolongan dan kekuatan Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan, dan juga jemaat Tuhan yang masih setia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka yang mungkin dalam kelemahan secara rohani, yang jauh daripada Tuhan, dalam pergumulan mereka masing-masing, dan mereka orang-orang yang pernah mengalami Engkau dalam hidup mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menjamah hati mereka, menolong mereka, ingatkan mereka akan kasih-Mu, ingatkan mereka bahwa mereka butuh Engkau dalam hidup mereka, sehingga mereka kembali ke kasih mereka yang semula. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami terus berdoa mendukung Ibu Gembala kami. Kami mohon jamaah tangan kasih Tuhan menjamah dan memberikan hamba-Mu secara sempurna,
sehingga tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi masalah-masalah dalam syaraf kakinya Tuhan atau punggungnya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan. Karena itu kami mohon tangan kasih Tuhan terus menguatkan hamba-Mu, terutama dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, baik di tempat ini, baik di TSS, di GSI Haga, maupun di sekolah Cindra Mata Indah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat, kekuatan, wibawa surgawi, kemampuan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan terus menyertai hamba-Mu dan keluarga besar, anak, cucu, menantu, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu dipelihara oleh Tuhan. Terutama Oma kekasih kami yang masih terus menjadi penopang bagi hamba-Mu. Kami mohon kekuatan Tuhan menyertai Oma dalam usia yang tidak mudah lagi. Tetapi kami melihat tangan Tuhan luar biasa menolong Oma sampai hari ini. Kami melihat Oma tetap sehat, Oma bisa menjalankan hari-hari dengan sukacita. Itu karena penyertaan Tuhan, janji Tuhan, sampai memutih rambut juga. Tuhan, Engkau tetap pelihara dan Engkau menggendong orang-orang yang berharap dan berharapan kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu. Oh, yang ulang tahun dulu katanya. Ya, saya salah. Silakan maju dulu yang berulang tahun. Boleh. Selamat ulang tahun. Hadiah yang saya berikan adalah doa. Yang Agustus yang belum didoain, yang baru bisa maju ke depan juga sekalian. Ya si kembar juga ulang tahun, mana orangnya? Sakit. Oh sakit. Yuyun juga. Yuyun juga sakit. Ulang tahun juga. Kita semua berdiri, kita berdoa, arahkan tangan kita kepada mereka yang berada di depan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati mereka sampai Tuhan menambahkan 1 tahun bagi mereka. Dan kita berdoa kiranya berkat Allah turun bagi Sela. Sela menjadi anak yang dahsyat, yang luar biasa diberkati dengan hikmat kesehatan dari Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Allah dan diberkati dalam nama Yesus. Amin. Boleh dulu. Tuhan berkati yang di dalam nama Yesus, sehingga yang memiliki masa depan tetap penuh harapan karena Tuhan. Turunkan berkat dalam hidupnya, dapat dinikmati bersama-sama dengan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepadanya dalam nama Yesus. Nona Esther, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga hidupnya menjadi berkat juga buat lain orang. Jadi berkat bagi keluarga mempunyai masa depan yang penuh harapan. Sepanjang tahun Tuhan berikan berkat yang cukup baginya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Heri dalam nama Yesus, menjadi kepala keluarga yang luar biasa, menjadi suami yang dahsyat, menjadi papa yang luar biasa diberkati. Segala-galanya Tuhan berkati dalam keluarga ini dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Mila, Tuhan berkati menjadi mama yang dahsyat dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Tuhan tolong dia, berkati jalan hidupnya dan berikan usia yang dapat dinikmati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan tolong, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Berkatlah turun bagi Sabina dalam nama Yesus. Hikmat, akal budi, masa depan yang penuh harapan. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Buat Yun, buat si kembar bertiga, mereka lagi kurang sehat. Kami percaya bahwa mereka akan aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka akan sembuh kembali untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa diberkati. Papa dan mama yang membesarkan mereka, yang melahirkan, Tuhan juga memberkati Willy dan Yanu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam genggaman berkat Allah. Di dalam nama Yesus.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah hatimu, tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat ilahi yang menyertai perjalanan kerjamu dimanapun kau berada. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, menerangi pekerjaanmu, menerangi usahamu, menerangi dan memberkati kemanapun engkau melangkah. Rumah tangga dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dan damai sejahtera Tuhan berikan dalam hidupmu di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai malam.